di zaman orang-orang lagi berburu penyu, Ya, menjualkan betul. penyunya dari mulai Dimanfaatkan, anggota tubuhnya udah dimakan, konsumsi gitu diedarkan. Ini bapak ini malah sebaliknya. Oh, ini kolamnya. Oh, ini penyunya. Ya, di sini ada beberapa penyu. Ini penyunya sakit apa, Pak? Ini jenis penyu sisik, dia kena tumor. Oh, tumor ini. Iya. Aduh, kasihan banget. Oke, guys, sekarang kita mau melepaskan tukik ke laut, guys. Pelepas liaran tukik ke laut nih. 1000 tukik yang kita lepas hanya satu menjadi penyu dewasa. Oh, gitu. Iya. 3, 2, 1. Lepasin, guys. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, jadi hari ini gue lagi berada di Pangandaran guys. Gue lagi ada kegiatan konservasi, yaitu kita mau ke penangkaran penyu Batu Hiu Pangandaran guys ya. Jadi di situ ada kelompok penangkaran biota laut gitu, namanya Batu Hiu Pangandaran. Dan di sini itu gue dengar kabarnya butuh support guys, butuh dukungan dari kita yang peduli terhadap konservasi penyu guys. Nah ini kan khususnya penyu ya, ini penangkaran penyu. Jadi gue di sini bawa barang untuk penangkaran ini dan juga ada sedikit bantuan dana dari beberapa sponsor untuk ke penangkaran ini guys. Karena ini penangkarannya sudah berdiri dari tahun 80 kalau nggak salah guys ya. Kita juga ntar mau ada pelepasan penyu loh guys, seru banget ya. Pelepasan tukik ke hutan, ke laut, ke alam liarnya guys ya. Oke, jadi kita langsung aja ke tempat penangkaran batu hiunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Ya. Perkenalkan, nama saya Kurdi sebagai pengelola penyu batu hiu yang ada di Pangandaran. Kita di sini berperan serta melestarikan penyu, yang dimana penyu itu adalah hewan langka dan hampir punah. Kegiatan kami di sini menyelamatkan telur dari pantai, ditetas ini dan dilepas lagi. Oh gitu. Iya. Itu penyunya jenis apa? Kalau di sini kebanyakan penyu hijau ya. Penyu hijau. Tapi ada pun beberapa jenis yang lain seperti penyu sisik dan lekang. Oh, jadi ada 3 Iya. jenis kurang lebih Iya, ya. 3 Tapi jenis. banyaknya penyu hijau. Iya. Dan ini Batu Hiu Pangandaran ini sudah berdiri sejak tahun berapa Pak? Kalau ini berdiri sejak zaman waktu masih Kabupaten Ciamis ya. Masih Kabupaten Ya, Ciamis. tempatnya Oh, di udah depan sana. Itu yang Pas di itu ya? pinggir pantai. lama. Oh, di situ. Tahun 2003 berarti. 2003. Ya, tapi sayang 2006 kita kena musibah bencana tsunami kan. Oh iya benar. Akhirnya habis dan kelompok masyarakatnya juga pada waktu itu membuarkan diri. Bubar ya. Iya. Tetapi di tahun berikutnya Bapak almarhum sebagai perintis masih tetap berjalan dan ditarik mundur ke belakang ke rumah. Oh, jadi Iya. ke rumah akhirnya. Iya. Oke. Di tahun 2020 Hah? kami sepakat untuk bikin yayasan. Akhirnya seperti ini. Akhir yayasan di tahun 2020. Iya. Tapi udah mulai nyelamati penyu itu tahun berapa bis? Kalau kegiatan Bapak sendiri secara pribadi itu tahun 80-an. 80-an. Iya, 83 lah. 83 di zaman orang-orang lagi berburu penyu, Ya, menjualkan betul. penyunya dari mulai Dimanfaatkan, anggota tubuhnya udah dimakan, konsumsi gitu diedarkan. Ini bapak ini malah sebaliknya, Ya, melindungi betul. penyu dari tahun 20, hebat banget guys, luar biasa, tepuk tangan. Oke. Hebat. Sekarang Pak kita mau ajak teman-teman mau lihat Boleh. penangkaran penyu seperti apa sih Pak? Karena kalau saya seringnya penangkaran satwa liar yang darat ya, belum Oke, siap. ke marine animals. Halo, selamat siang semua. Selamat siang. Halo. Oh, ini kolamnya. Oh, ini penyunya. Ya, di sini ada beberapa penyu. Ini penyu hijau ini. Penyu hijau yang memang ada sengaja dibesarkan di sini, adapun juga yang dari kejaring nelayan Oh, yang kena nelayan ataupun gitu. yang kena luka Oh. dirawat di sini, ketika udah sembuh kembalikan lagi ke laut. Oh, ini penyu umur berapa kira-kira Pak? Sekitar berapa? Ini ada yang 8 tahun di sini paling tua ya, ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun. Oh, kalau Ya. ini udah tua gini nggak dilepasin Pak? Harapannya sih dilepas. Tapi belum siap? Iya, belum siap. Belum siap. Iya, Ya, karena guys. memang udah terbiasa dikecil dari sini. Nah, itu guys. Jadi Iya. kalau kita ya berpikir kita ngelepasin binatang langsung ke alam itu sebenarnya ngebunuh kalau kita nggak ngelatih dulu ya. Betul. Ya, jadi ada Iya. cara-caranya, step-stepnya Iya, untuk ada melepaskan ke hutan, karena nggak seperti yang kalian pikir ngelepasin mereka ke laut ya, ini penyu ini ke laut kayak ngelepasin ke rumahnya, enggak guys. Iya. Mereka juga harus survive, Betul, cari makan iya. sendiri, mana tahu predator gitu ya, dan sebagainya. Oh, ini 6 tahun lucu banget ya. Berarti kalau penyu benar-benar nggak butuh daratan ya? Airnya udah semua ya? Iya. Air full. Dia mendarat hanya untuk bertelur.
mendarat hanya untuk bertelur. Kalau penyu bernafas pakai apa? Paru-paru. Paru-paru Iya, ya? paru-paru. Jadi dia ke permukaan untuk ambil nafas, ambil udara. Oh. Bisa 8 jam sampai 10 jam bertahan di air. Wah gitu, Iya. nggak nafas selama Iya. Wow, hebat ya. Ini guys, lucu banget ya. Nah, penyu itu makanannya apa sih sebenarnya? Ada yang bilang kan ikan, ada yang Iya. bilang rumput laut, Iya. kan? Ada yang bilang Sebetulnya apa? ada Sebetulnya apa nih? kalau penyu itu, kalau penyu sisik ya, Iya. dia lebih suka kayak kerang, kepiting, terumbu karang yang mati ya. Oh, iya iya. Jadi nggak selalu rumput laut Iya, ya, macam-macam. Nah, kalau penyu hijau dia vegetarian, dia suka rumput laut. Oh, kalau penyu hijau itu rumput Iya. laut. Oh, Kalau penyu iya. sisik nggak doyan. Ya, ini sisik ya berarti ya? Ini hijau. Oh, ini hijau. Yang Itu barusan sisik. Ini lewat sisik ya. Oh, gue juga masih belajar membedakan Iya. guys, mana penyu ini penyu sisik nih, ini penyu hijau guys nih. Beda Nah, ini penyu sisik kita bisa lihat dari Lucu banget moncong paruh kayak paruh burung elang. Oh ya, jadi kayak paruhnya moncong gitu ya? Iya, ini penyu sisik. Sisik ya. Kalau Oh. hijau nggak Biasa seperti ini ya? bulat. Oh, lucu banget penyu. Dan semua jenis penyu di Indonesia itu dilindungi kan? Betul. Semua pun nggak boleh melihara, memperdagangkan. Kita konsumsi, kalau nggak ngomong boleh. Indonesia mungkin terlalu kecil untuk penyu. Kalau penyu itu kan dunia Dunia, udah iya, menyatakan dunia. bahwa ini harus dilindungi gitu kan. Dunia, karena kan dia Udah, migrasi ya, iya, nggak di Indonesia release. doang guys. Keren, wah ini penyunya guys. Kalau di dunia ada 7, Indonesia punya 6 loh. Jadi Iya. 6/7 ada di Indonesia? Iya. Kalau sampai Iya. rusak, sampai habis habitatnya, malu-maluin guys Indonesia. Betul. Aduh. Di sini juga tidak hanya penyu yang sehat ya, kita ada 2 penyu yang sakit tuh. Nah itu yang harus dirawat Kita guys. rawat. Boleh dilihat nggak Pak? Boleh? Oh ini yang sakitnya. Ya. Ini kenapa Pak? Oh Jenis- kayak gitu nggak bisa dilepasin banget berarti ya, udah pasti di sini. Kalaupun apa dilepas, ketakutan kami tuh Iya, apa menular predator. apa enggak gitu kan. Iya. Oh nular ke penyu lain. Ini penyunya sakit apa Pak? Ini jenis penyu sisik dia kena tumor. Oh tumor ini, aduh kasihan banget. Gede juga penyu sisik ya? Iya, ini kena tumor di. Kena tumor. Iya. Oh ini udah nggak bisa lepasin, kasihan. Kami juga nggak diam. Kemarin kita konsul sama dokter dan memang tumor ini nggak seperti biasanya yang terjadi pada penyu sisik ya. Jarang terjadi. Ya, karena kalau yang biasa terjadi itu di permukaan seperti kulit dan dagingnya tumornya. Ini Tapi namanya ini tempurung. udah, iya mungkin udah ke organ ya, Iya kasihan. sampai ke kepala juga benjol-benjol kayak gini. Iya, ini kasihan penyunya. Semoga di sini inilah menghabiskan hidupnya dengan Sayangnya happy, iya. kita tuh nggak punya dokter khusus spesialis hewan laut ya. Masih sedikit kayaknya guys ya. Kalau ntar kita di sini kegiatan ada apa nih Pak? Selain kita lihat penangkaran penyunya, Boleh. apakah Kebetulan kita ada beberapa tukik ya yang harus dilepas. Oh ya, ada tukik Iya, dilepas. Kita bisa pelepasan. Nah, itu Pak, kalau pelepasan itu kan biasanya banyak di pantai-pantai kegiatan pelepasan Iya. penyu. Itu ada cara-caranya nggak sih atau asal lepasin aja gitu? Kalau kita sih nggak ada cara-cara yang apa spesifik ya. Cuman ketika jangan ditaruh di tangan langsung, kita harus pakai alas. Karena apa tuh, Pak? ada Nah, di itu balik apa namanya perut tuh kadar garamnya nanti bisa berkurang. Oh, Untuk tuh, ketahanan guys. tubuhnya. Iya tuh. Gue juga mikir pasti ada informasi yang penting ketika kita mau pelepasan tukik dan lain sebagainya, karena ada caranya, nggak mungkin sembarangan. Iya. Yang kita nggak tahu, makanya kita harus tanya ke ahlinya ini guys. Nah, umur penyu sampai berapa sih Pak? Kalau menurut peneliti Peneliti itu ratusan tahun katanya, itu benar nggak sih? itu ratusan tahun tuh di usia penyu belimbing ya. Belimbing. Ya, tapi kalau penyu-penyu yang lain jenis yang lain 85 tahun. Ya, hampir Iya. 100 tetap aja, hampir seabad. Yang lebih 100 itu penyu belimbing. Belimbing ya? Tertulis di buku itu. Panjang banget umurnya, hebat panjang umur. Pak, ada saran nggak buat teman-teman kalau kita ketemu penyu ya di pantai ataupun di laut, apa Ya. yang kita harus lakukan? Apakah diamin aja? Apakah kita boleh mendekat untuk ambil foto? Apakah kita boleh megang atau gimana? Kasih tahu apa? Atau dia sangat sensitif terhadap manusia, takut sama orang jadi kabur Iya. atau gimana Pak? Kalau menurut saya lebih dibiarkan saja. Dibiarkan Ya, saja guys. nggak usah mendekat ya. Nah, karena takutnya mengganggu Betul, penyunya. iya. Ntar kapok lagi Iya. ke pantai tersebut. Dan kalau di kita tuh jarang ya kalau penyu siang-siang naik, kecuali malam mereka mendarat gitu. untuk bertelur ya. Oh, kalau siang-siang tuh di Iya. dalam Iya. dalam laut ya. Oh. Paling di permukaan laut gitu kan muncul sesekali.
Oke guys, sekarang kita mau melepaskan tukik ke laut guys. Pelepas liaran tukik ke laut nih. Ini tukik-tukiknya lucu banget. Ada berapa ekor? 25 ekor. 25 ekor. Ini bertelur di sini tukiknya. Yang melandas di sini, Iya. yang apa? Landing di sini. Kecil-kecil guys. Gak boleh pegang ke tangan loh ya, inget guys. Let's go, kita langsung ke pantai, Oke, Pak. siap. Ya, siap. Gua kegiatan ini guys berkolaborasi dengan Garda Animalia guys ya. Kita kolaborasi untuk konservasi penyu ini, untuk kegiatan ini. Jadi terima kasih juga buat Garda yang sudah mempersiapkan semuanya, yang sudah mendukung program konservasi ini guys. Luar biasa. Buat teman-teman kalau misalkan mau tahu info tentang satwa liar ya, berita apapun itu, kriminalitasnya, terus juga info-info seputar satwa liar ya, itu ada di Garda Animalia. Follow aja langsung guys. Nah, ini Sebelah sana, tukiknya. Sebelah sana nih guys. Ya, Tuh guys. yang landai. Oh, harus landai, Pak. Iya. Ini tukik ini ancaman predatornya apa aja, Pak? Banyak sekali. Kalau di usia segini, burung, kepiting gitu kan. Burung, Iya. kepiting itu menjadi ancaman Iya. predator. Biasanya kalau penyu itu bertelur kan ratusan ekor, ratusan telur. Itu yang berhasil sampai besar gitu ya, survive berapa ekor biasanya? Iya kan, konon katanya 1000 tukik yang kita lepas hanya satu menjadi penyu dewasa. Oh gitu? Iya. Dari 1000 Perbandingannya. tukik, Iya. hanya satu yang berhasil sampai dewasa. Nah itu kenapa sampai dilindungi guys? Reproduksinya itu sulit Dan tidak bisa Ya, gitu. dibudidayakan ya intinya. dan nggak bisa dibudidayakan, Iya. nggak bisa ditangkarin. Misalnya nggak Iya. bisa bertelur Nggak bisa. di tempat yang tidak alami, harus alami kayak gini guys. Oh ini guys, dari teman-teman dari Garda juga. Halo Kak, selamat siang. Halo, selamat siang. Salam kenal siapa? Syifa. Kak Syifa dari Garda. Kak, kita mau lepasin tukik nih. Udah pernah belum sebelumnya Kak? Sebelumnya belum pernah, jadi ini cukup perdana juga buat saya buat lepas tukik di konservasi Batu Hiu Pangandaran. Iya. Ada kesan apa nggak Kak tentang ini nih penyu di Tentang Pangandaran? penyu. Jadi mungkin sedikit fun fact aja, persebaran penyu itu cukup paling banyak di Indonesia. Jadi di dunia ini ada 7 jenis Iya. ya. Dan 6 Indonesia punya jenisnya 6. ada di Indonesia. Sebenarnya kita cukup penting untuk concern akan hadirnya penyu ini di Iya. lautan Indonesia. Setuju banget, setuju banget. Semoga dengan kita ini masyarakat Indonesia khususnya makin sadar akan konservasi penyu ya. Iya, betul, Karena Indonesia betul. banyak penyunya, jangan sampai habis loh Iya. gitu kan. Malu-maluin kalau habis nggak bisa Apalagi menjaga. kalau untuk ngomongin laut, ciri-ciri laut yang sehat itu terdapat banyak penyu ya. Oh, ciri-ciri Iya. laut yang sehat itu terdapat banyak penyu guys. Berarti kalau Berarti ekosistemnya jalan kan? ekosistemnya jalan dan sehat. Ya. Oh, berarti itu bisa menjadi indikator. Indikator. Betul, iya. Ini persiapan di sini ya, lihat Iya. guys, persiapannya di sini. Ntar kayak gimana Pak cara pelepasannya? Terus, Kita pakai daun tadi tuh. Oh, pakai daun. ngambilnya, langsung ditaruh di pasir aja. oh gitu, Iya. pakai daun ambil di pasir aja. Jadi nggak boleh guys ya, ambil tukik pakai tangan Karena gini ternyata dia- nggak boleh. Terutama tuh. ininya si perutnya ya, dadanya ya. Tuh di bawahnya Nggak boleh. itu nggak boleh terutama. Jadi kita tahu kan ternyata ngelepasinnya itu begini caranya ya. Karena gue juga pernah ikut lepasin tukik dipegang tangan ternyata salah guys, nggak boleh. Bismillah guys, lepasin tukik nih. Dia berjajar, kita yang ambilin ya. Ya, siap. Iya, berjajar ke sini Om Asad. Ngejarin. Iya. Oke. Oh kayak gini caranya. Oh gini guys tuh lihat. Kang, boleh sedikit dijelasin nggak kenapa kita perlu nyiapin ada tali ini? Nah iya bener. Kalau ini kita sih sebetulnya buat pembatas aja ya. Pembatas. Ketika kan kebiasaan tuh di sini, ketika ngelepas orang berkerumunan. Jadi hanya yang jalan favorit lah sama yang moto ke Oh ya, bener, jadi keinjak. keganggu lah ya. Iya. Nggak boleh. Biar aman aja. Biar aman. Kalau ini tukik mau dilepasin nggak perlu kasih makan dulu kan? Nggak usah. Tukik tuh bisa bertahan nggak makan selama 2 bulan. 2 bulan nggak makan? Karena dia punya persediaan makanannya Oh oke itu guys itu di tukik. dalam tubuhnya. Lucu banget ya. Mana lagi? Pak kalau buat teman-teman kalau misalnya lagi di Pangandaran nih di daerah Batu Hiu, bisa nggak sih berkunjung ke penangkarannya gitu? Boleh. Atau mungkin teman-teman ada yang mau berkontribusi loh guys buat Batu Hiu Pangandaran. Siapa tahu ada yang mau kontribusi atau mau ikut kegiatannya untuk pelepas liaran. Iya. Nanti gua taruh informasi di sini guys ya. Jadi teman-teman bisa ikut berkontribusi di kegiatan konservasi penyu. Kalau misalkan di laut Dibantu guys, dibantu. pasti berkaitan dengan Kita nggak penyu. jualan suuk nih. Oh iya. Jarang kalau ikan mah ya. Pasti penyu. Ini jenis penyu apa? Hijau? Ini hijau. Ini penyu Iya. hijau guys. Nah, ngebedainnya gimana kan maksudnya dia ngasih tukik. Nah, ya. Apa yang bikin- Kalau penyu hijau itu ada tampak putih-putih tuh di pinggirnya. Oh di Kalau luarnya. penyu lekang beda, hitam semua. Hitam semua. Kalau penyu sisik udah mulai nonjol sih karapasnya. Siap guys ya pelepasan penyu. Oh belum. Balapan ini. Balapan nih guys. Itu ada piting udah pada nungguin. Siap pelepasan ya. 3, 2, 1. Lepasin guys. Go. Tiga, 2,
1, lepasin guys, go. Yeay. Ayo itu, wah guys, itu gaspol guys. 2 tak itu mah ngabret. Ayo. Ya. Nanti Pak, kalau misalkan kita lepasin penyu di sini, kalau mereka dewasa, apakah bakal bertelur lagi di tempat yang sama, atau mereka akan milih tempat lain? Ada kemungkinan kalau dia tuh kan lebih ke mengingat memori ya ketika dilepaskan, memorinya cukup kuat. Oh, dan harapan seperti itu. Buat memori, jadi kemungkinan juga bisa kesini lagi ya. Betul. Semoga mereka kesini lagi guys untuk bertelur ya, untuk melandas. Tetap terjaga ya. Kalau di Pangandaran di sini ada berapa landasan untuk penyu Pak? Hampir setiap wilayah pantai Pangandaran ada. Oh ada. Iya. Ada landasan penyu. Tapi yang aman sekarang semakin berkurang. Semakin berkurang? Iya. Asalnya berapa Pak? Kalau dulu kan di sini disebut muara penyu kan. Oh di sini tuh muara penyu asalnya? Oh, banyak banget. Tapi berganti dengan populasi manusia terlalu banyak, mungkin banyak bangunan, banyak rumah. Itu terhitung nggak Pak? Berapa landasan dulunya, datanya sekarang jadi berapa landasan gitu? Kalau di sini aja kita ke sana kan kami jelasin kemarin ada 12 titik, yang biasa mendarat itu 6 titik. Oh. Kalau yang sebelah sana juga sama, ada 10 titik pendaratan. Di situ ada 12, Iya. sini ada 10. Iya. Sekarang masih sama? Sekarang sama, harusnya ada sama, tapi di tahun ini kita cuma dapat 1 titik. Oh gitu? Iya. Asalnya 10, 12, sekarang tinggal 1 titik untuk landasan di tahun ini kita yang mendapat pendaratan 1 titik. Apa itu faktornya yang ngebuat penyu nggak balik lagi tuh Pak? Ya ada kemungkinan mereka merasa terganggu dengan aktivitas manusia ya. Oh. Di sini kan sekarang ada salah satunya ada pembangunan jalan dan merusak hutan pantai. Oh, itu yang ngebuat penyu nggak balik lagi. Terus yang kedua juga aktivitas nelayan yang berlebihan. Oh, eksploitasi ya. Ya, baby lobster tuh jadi cahaya itu terlalu terang. Mereka nggak boleh kena cahaya kalau malam-malam? Iya, nggak boleh kena cahaya. Oh, ganggu guys kena cahaya. Oke guys, kita lihat dulu penyu yuk. Kita lihat penyu guys, lagi lepas nih. Dadah penyu. Udah semua ini penyunya lepas? Udah. Satu lagi tuh. Hilang? Sudah lepas guys penyunya ke laut, semoga mereka lestari ya. Semoga kegiatan kita ke sini Pangandaran, gua bersama Garda Animalia ada efek yang signifikan terhadap konservasi penyu di Pangandaran, khususnya karena kita lagi di Pangandaran. Dan selain kita melepaskan tukik ya, sebagai simbolis kita emang peduli sama satwa liar, sama fauna flora di Indonesia, apalagi yang dilindungi. Kita juga bakal ada dukungan hadiah ya, hadiah untuk penangkaran batu hiu di Pangandaran ini, penangkaran penyu ini ya. Mereka udah balik ke laut ya, udah lepasin ke laut, semoga lestari guys. Lestari penyu-penyu kita punya 6 dari 7 ya guys ya. Punya 6 dari 7 spesies penyu di dunia. Kita harus bisa menjaga penyu ya guys, kita punya tanggung jawab itu guys. Sebagai warga negara yang baik, jangan pernah membeli penyu anggota tubuhnya, mau yang hidup, mau yang gimana, pokoknya nggak boleh kita mengganggu penyu di Indonesia karena udah dilindungi guys ya. Malah kita harusnya dukung konservasi kayak gini ya. Batu hiu Pangandaran mereka dengan kondisi yang ngap-ngapan tetap konsisten loh untuk melindungi penyu kita loh. Hebat banget loh guys. Boro-boro profit ya, malah ngap-ngapan, makanya kita bantu ya. Hebat orang-orang kayak gini. Buat teman-teman juga siapa tahu kalau Pangandaran bisa mampir ke sini, ntar gua kasih infonya untuk bantu ikut berkontribusi di konservasi penyu. Atau yang teman-teman jauh juga, mungkin ntar gua akan kasih link kalau misalkan mau donasi, mau adopsi penyu. Adopsi dalam arti kata kalian itu membantu penyu yang namanya siapa di sini. Adopsi penyu ya guys ya. Bukan dipelihara di rumah, enggak. Adopsi penyu tuh wali lah. Kalian udah berkontribusi ke penyu yang atas namanya siapa, bisa kayak gitu guys, dan dapat sertifikatnya. Mantap banget. Sudah Pak, alhamdulillah, semoga kegiatan kita ini simbolis atau enggak bentuk kita dalam dukungan ke pelestarian penyu. Semoga teman-teman juga jadi sadar akan pelestarian penyu, dan kalau misalkan mau berkunjung nih ada situs.pangandaran.org, dan juga langsung aja boleh visit Pak ya kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan juga. Ntar informasinya gua kasih. Semoga penyu yang kita lepas itu tetap lestari ya. Lestari semua, gue yang lepasin ini sampai dewasa semua Pak. Betul. Amin, amin. Ya. Dan balik lagi ke sini untuk bertelur. Nah itu yang kita harapkan juga ke depan. Dibentuk sekitar 100. Itu tempatnya sama? Enggak? Titiknya Lubang nggak jauh sama? beda. Enggak. Beda lubang tapi daerahnya. Daerahnya sih sama. Nah, ini yang tersisa 6. 6. Sampai saat ini sekarang jadi 1 di tahun ini. wah, Sayang banget.